Salam bagi kita semua. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah psikologi umum dengan tema perilaku dalam konteks sosial dan budaya. Nama saya Renaldi Sanjaya, nomor absen 17011024, Prodi Teologi semester 6. Kita akan langsung saja masuk ke dalam definisi yang pertama. Peran dan aturan. Peran dan aturan seringkali dimengerti secara salah sehingga dapat menimbulkan aksi yang berbeda karena apa yang telah dimengerti menghasilkan suatu tindakan yang berbeda, sehingga hal tersebut tidak menjadi apa yang semestinya atau apa yang seharusnya dilakukan. Sedangkan dari apa yang saya baca dalam buku psikologi ini, peran dan aturan diartikan sebagai pengaruh lingkungan terhadap perilaku seseorang. Jadi faktor eksternal mempengaruhi faktor internal. Dan kemudian dari faktor eksternal yang mempengaruhi internal tersebut dikeluarkan dalam sebuah tindakan yang tercermin dalam perilaku. Dan di sini perilaku tidak hanya dilakukan oleh seorang individu atau pribadi maupun oleh sebuah kelompok tertentu. Karena tadi pengaruh lingkungan. Ketika kita membicarakan mengenai peraturan, yaitu peran dan aturan, kita dapat melihat yang namanya suatu sikap atau perilaku yang dicerminkan, yaitu ketaatan. Ketaatan di sini lebih merupakan fungsi dari situasi daripada fungsi dari kepribadian partisipan. Jadi ketaatan ini merupakan fungsi yang terjadi karena ada situasi tertentu atau kondisi tertentu, bukan merupakan kepribadian dari seseorang atau bisa disebut sebagai partisipan atau mungkin sebuah kelompok. Jadi ini merupakan diartikan pure sebagai karena situasi, bukan karena kepribadian seseorang. Jadi faktor eksternalnya berpengaruh cukup besar untuk tercipta yang namanya ketaatan. Lalu di sini ada beberapa alasan mengapa orang taat. Alasan ini memang tidak secara menyeluruh, namun dapat menggambarkan secara cukup baik untuk menggambarkan mengapa alasan seseorang untuk berlaku taat. Yang pertama ialah melempar tanggung jawab kepada pihak otoritas. Dalam alasan yang pertama ini seringkali ditemukan bahwa seorang individu atau pribadi atau mungkin seseorang atau mungkin sebuah kelompok, dia tidak tahu yang namanya bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Sebab itu yang ia lakukan ialah melemparnya kepada pihak yang bertanggung jawab, yaitu pihak otoritas, karena diartikan bahwa dirinya tidak bisa bertanggung jawab, sehingga yang harus bertanggung jawab bukanlah dirinya, melainkan pihak otoritas tersebut. Bisa orang yang berwenang atau mungkin orang yang memiliki kapasitas yang lebih atau mungkin memiliki skill dan kelebihan yang mumpuni untuk dapat bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan oleh seseorang tersebut. Itu alasan yang pertama. Lalu alasan yang kedua adalah terbiasa melakukan tugas tertentu. Nah, ini terbentuk karena sebuah tindakannya dilakukan secara berulang-ulang. Jadi dia menjadi taat. Memang kelihatannya seperti sederhana, namun ini juga kalau dikaji lebih dalam lagi dapat menimbulkan suatu efek yang dapat merusak gambaran keseluruhan daripada seseorang tersebut, karena dia terbiasa. Kalau terbiasa berarti sudah menjadi rutinitas, dan itu tidak dapat diganggu gugat karena sudah menjadi sebuah rutinitas. Lalu alasan yang ketiga ialah ingin terlihat sopan. Ingin terlihat sopan lebih diartikan kepada dia ingin mendapatkan citra yang baik tentang dirinya. Apa yang dinilai oleh orang lain atas apa yang dia lakukan, ia ingin terlihat baik di mata orang. Jadi pencitraan ini cukup menjadi alasan yang banyak dilakukan oleh orang
untuk dia melakukan ketaatan. Lalu yang terakhir, ini merupakan yang konsekuensi yang terburuk daripada ketaatan, yaitu terjebak. Terjebak ini dimulai dari siklus yang dari hal yang sedikit demi sedikit diberikan, lalu kemudian semakin dalam ia mengenalnya, semakin dalam ia memperolehnya, ia akan masuk kepada tahap di mana ia tidak bisa lepas lagi karena dia sudah terjebak. Jadi ini merupakan aspek yang paling berbahaya daripada alasan tersebut, dan itu dapat menimbulkan berbagai hal yang tidak diinginkan oleh seseorang karena dia sudah terjebak. Dan ketika sudah terjebak itu otomatis dia susah untuk keluarnya karena dia sudah terjebak. Next, kita akan membicarakan mengenai pengaruh sosial terhadap kepercayaan. Para psikolog sosial tidak hanya tertarik pada apa yang manusia lakukan dalam situasi sosial, tetapi juga apa yang ada di dalam pikiran mereka saat melakukan suatu hal. Jadi tidak hanya berfokus pada aksi, melainkan kepada apa yang mereka pikirkan saja. Nah, membicarakan mengenai pengaruh sosial terhadap kepercayaan tidak akan dilupakan yang namanya teori atribusi, karena ini teori yang cukup terkenal ketika kita membicarakan pengaruh sosial terhadap kepercayaan, yakni teori yang menyatakan bahwa manusia termotivasi untuk melakukan perilaku mereka sendiri dan juga orang lain dengan mengatribusikan penyebab-penyebab perilaku tersebut pada suatu situasi atau disposisi. Untuk menjelaskan suatu aksi, di sini ada penyebab-penyebabnya, dan penyebabnya ada dua, yaitu situasi dan disposisi. Situasi merupakan suatu kondisi, sedangkan disposisi merupakan suatu peran yang ia miliki atau ia pernah lakukan oleh seseorang atau individu tersebut ataupun kelompok tersebut. Di sini ada jenis atribusi. Jenis atribusi ada dua, yaitu atribusi situasional dan atribusi disposisional. Atribusi situasional secara contoh, mencuri karena keluarganya kelaparan, adanya situasi yang mempengaruhi suatu tindakan. Sedangkan atribusi disposisional, mencuri karena terlahir sebagai pencuri. Ini merupakan penyebab yang disebabkan suatu tindakannya disebabkan oleh suatu peran yang telah ia lakukan, atau mungkin peran yang mungkin orang lain lakukan, atau mungkin orang terdekatnya telah lakukan. Jadi dia dicap pencuri karena dia memang sudah terlahir sebagai pencuri gitu. Lalu yang terakhir merupakan kesalahan atribusi mendasarnya. Ini merupakan efek daripada atribusi sehingga ketika seseorang tidak melihat penyebab-penyebabnya secara konkret atau secara keseluruhan, hal inilah yang terjadi, yaitu mengabaikan situasi dan melebih-lebihkan disposisi. Jadi situasi tidak berperan penting, melainkan di posisi yang berperan penting, dan ibaratnya posisi inilah yang ditekan, bukan situasinya atau mungkin bukan keduanya. Jadi hanya posisi saja yang ditekankan. Dan ini fatal sekali untuk menilai seseorang atas apa yang ia lakukan di posisi tersebut gitu. Lalu ada sikap. Sikap di sini ada sebuah gambaran yang menarik. Attitude juga adalah sesuatu, itu bisa benda, kejadian, situasi, orang-orang atau kelompok. Namun kalau dapat lebih mudah dimengerti, kalau yang timbul terhadap sesuatu adalah perasaan senang, maka itu disebut sikap positif. Sedangkan kalau perasaan tak senang, sikap negatif. Dan kalau timbul perasaan apa-apa atau tidak apa-apa, jadi tidak ada efeknya, itu netral. Itu sebenarnya sederhana yang menggambarkan mengenai sikap. Ada positif, negatif, serta netral.
Lalu di sini ada cara dalam memberikan sikap atau kepercayaan. Sikap yang diberikan di sini ini sebenarnya dilandasi oleh faktor internal ya. Karena dia bersikap karena apa yang telah ia percayai, makanya ia bersikap, atau dia memberikan suatu tindakan yang tercermin dalam apa yang telah ia pikirkan. Cara yang pertama adalah persuasif yang bersahabat. Jadi cara memberikannya dengan bersahabat. Yang pertama, kalau persuasif bersahabat ialah familiarity effect. Jadi kecenderungan orang atau kecenderungan seseorang terhadap suatu benda ataupun orang yang telah dikenal. Jadi ketika itu terlihat familiar atau mungkin sudah dikenal, maka ia memberikan sikap karena dia sudah mengenal orang ataupun bendanya. Lalu ada validity effect atau kecenderungan kepada orang atau benda karena ditampilkan secara berulang-ulang. Memang cukup beda tipis antara keduanya. Namun yang menjadi aspek penekanannya di familiarity adalah telah dikenal. Sedangkan kalau yang validity itu berulang-ulang ya ditampilkannya. Memang agak sedikit berbeda, hampir mirip, namun itu suatu hal yang berbeda. Tapi menekankan kepada antara dikenal bendanya yang familiarity effect, sedangkan yang validity itu ditampilkannya secara berulang-ulang. Lalu ada persuasif yang koersif. Di sini saya sengaja tidak memberikan penjelasan secara detailnya, namun saya akan memberikan beberapa alasan mengapa persuasif yang koersif ini berjalan dengan baik atau berjalan dengan semestinya atau bisa dikatakan sukses. Alasan yang pertama adalah berada di bawah tekanan fisik maupun mental. Jadi karena persuasif yang koersif ini lebih bersifat menekan, jadi ketika ada tekanan baik fisik maupun mental, cara ini dapat memberikan sikap atau kepercayaan tertentu karena penekanannya pada fisik dan mental. Lalu alasannya kedua atau yang menjadi titik tolak yang kedua adalah suatu permasalahan direduksi secara sederhana dan ditekan secara berulang-ulang. Jadi suatu masalahnya itu bisa dikatakan diberikan pemaparan yang sederhana lalu ditekankan secara berulang-ulang. Jadi permasalahannya itu diselesaikan dengan cara yang sederhana, kemudian diberikan pemaparan lebih tentang caranya tadi yang sederhana tadi. Jadi dia percaya karena tadi sederhana dan diberikan secara berulang-ulang. Lalu yang ketiga yang menjadi alasan mengapa persuasif yang koersif ini cukup sukses adalah daripada pemimpinnya. Pemimpinnya memberikan aspek yang kita sebagai makhluk sosial perlukan, yaitu cinta, penerimaan, dan perhatian. Namun yang pentingnya ialah tanpa syarat yang diberikan oleh pemimpinnya ini, dan itu dapat menjadi suatu alasan yang cukup kuat untuk dia dapat memberikan sikap, karena pemimpinnya tadi memberikan hal-hal yang diperlukan dan tanpa syarat. Lalu kemudian diciptakannya identitas kelompok. Di sini membentuk sebuah gambar atau identitas utama dari suatu kelompok tersebut.
misalnya memakai seragam biru, maka diciptakan suatu identitasnya bahwa kelompok itu kelompok yang memakai baju biru. Seperti itu. Sesederhana itu. Lalu yang kelima, orang diarahkan kepada entrapment atau terjebak. Jadi dia dibawa kepada situasi di mana nanti dia kelaknya akan terjebak. Lalu yang terakhir adalah akses informasi, itu dikontrol dengan ketat sekali. Jadi tidak ada informasi yang berasal daripada luar. Jadi benar-benar dikontrol aksesnya dan pengawasannya begitu ketat. Oleh sebab itu, cara ini dapat memberikan sikap atau kepercayaan tertentu pada seseorang. Tadi ada persuasi yang bersahabat dan ada juga persuasi yang koersif. Kemudian individu dalam kelompok. Dalam berkelompok, individu dapat terpengaruh dalam bentuk apapun. Nah, ketika kita membicarakan individu dalam kelompok, tidak lepas daripada yang namanya konformitas, yaitu melakukan tindakan atau mengadopsi sikap sebagai hasil dari adanya tekanan kelompok yang nyata maupun yang dipersepsikan. Jadi, konformitas ini lebih berasal apa yang diberikan atau apa yang diutarakan lewat suatu ucapan, yaitu dipersepsikan. Lalu ada tekanan ini banyak sekali bentuknya. Sebab itu konformitas ini cukup berefek dalam sebuah kelompok. Lalu adalah pikiran kelompok. Ini cukup melandasi untuk suatu kelompok melakukan suatu aksi. Kecenderungan semua anggota kelompok untuk berpikir seragam, mencapai harmoni dan menekankan terjadinya perbedaan pendapat. Jadi adanya keselarasan dalam pikiran, dan ini menghasilkan sebuah tindakan yang seragam dan sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Jadi keseragaman dalam berpikir dan tidak ada yang namanya perbedaan pendapat karena ditekan dengan sekeras-kerasnya untuk terjadi hal yang tersebut, yaitu perbedaan pendapat. Kemudian ada gejala dari pikiran kelompok, yakni adanya ilusi bahwa kelompok tidak rawan atau rentan. Jadi ini memang cukup agak sedikit negatif karena adanya ilusi. Jadi ilusi memang bisa dikatakan tidak terlihat secara dengan jelas, namun ini yang ditekankan. Jadi tidak rawan atau rentan. Kemudian ada pencarian informasi yang bias atau tidak mendapatkan hasil yang konkret atau menyeluruh. Lalu ada pembatasan diri. Pembatasan diri ini lebih menekankan kepada perbedaan pendapat. Ketika ada seseorang yang berbeda pendapat, maka ia akan membatasi dirinya untuk tidak mengutarakan apa yang ia pikirkan atau pendapat yang akan ia sampaikan. Jadi tidak adanya perbedaan pendapat karena adanya pembatasan diri. Kemudian tekanan yang berbeda pendapat untuk melakukan konformitas. Jadi adanya sebuah tekanan ketika berbeda pendapat. Tekanannya banyak hal dan banyak aspek yang ditekannya juga. Lalu ilusi adanya kesamaan pendapat yang mutlak. Sepertinya memang seperti ada kesamaan pendapat, namun itu merupakan sebuah ilusi karena ya tadi beberapa faktornya tadi. Ada pembatasan diri, tidak menginginkan adanya perbedaan pendapat dan sebagainya. Sepertinya memang cukup mudah untuk digoyangkan, namun ini cukup mengakar kuat ya, karena bisa dikatakan ini disebut sebagai pikiran kelompok karena tadi banyak hal yang mempengaruhinya sehingga terbentuk suatu mindset yang pakem atau kuat sekali. Lalu ada difusi tanggung jawab. Kecenderungan para anggotanya untuk menghindari mengambil sebuah tindakan karena yang mereka
mengasumsikan bahwa orang lain yang melakukannya. Jadi mereka berasumsi atau mereka berpendapat atau mereka beropini bahwa orang lain yang melakukannya, orang lain yang bertanggung jawab. Jadi bukan dirinya, melainkan orang lain. Lalu dalam difusi tanggung jawab juga, dalam sebuah kerumunan atau sekelompok orang yang berkumpul dapat menimbulkan deindividuasi, yakni terjadi kehilangan kesadaran akan individualitas seseorang. Ini merupakan suatu hal yang cukup buruk ketika tercipta yang namanya sebuah kerumunan. Kehilangan kesadaran akan individualitas seseorang. Kemudian ada faktor situasional yang mempengaruhinya. Yang pertama, mempersepsikan adanya kebutuhan intervensi atau bantuan. Jadi ini lebih menekankan kepada kelak ada yang membantu, bukan ingin bertanggung jawab atau ingin melakukan aksi secara mandiri, tapi lebih menggantungkan kepada bantuan daripada orang lain atau mungkin benda lain, seperti itu. Kemudian situasi meningkatkan kemungkinan seseorang mengambil tanggung jawab. Jadi tetap kepada yang tadi. Jadi ketika situasinya semakin genting, kelak ada orang yang bertanggung jawab, tapi bukan dirinya, melainkan orang lain. Lalu norma budaya juga mendorong seseorang untuk melakukan hal tersebut. Untuk norma budaya ini begitu banyak jenisnya dan tergantung budayanya masing-masing. Semisal ketika kita menganut budaya matriark atau budaya yang lebih menekankan kepada manusia yang bergender wanita, maka yang melakukannya ya wanita, bukan pria, karena budayanya tadi adalah budaya matriark atau budaya yang menekankan lebih kepada superioritas daripada kaum wanita, seperti itu. Kemudian ada perbandingan untung rugi dalam mengambil keputusan untuk terlibat. Prinsip untuk ruginya juga tetap dipikirkan oleh mereka untuk mereka bertanggung jawab terus atas apa yang mereka telah lakukan. Ketika mereka melakukan sesuatu hal, untuk mereka bertanggung jawab atas apa yang mungkin bukan mereka lakukan atau mungkin bukan yang mereka inginkan. Mereka juga mempertimbangkan untung ruginya. Lalu memiliki orang lain yang mendukung. Jadi untuk membentuk suatu hal ini ada faktor eksternalnya juga yang mendukungnya. Lalu yang terakhir adalah terjebak. Ini sudah bisa dikatakan bahwa ini sudah pakemnya dan orang dapat atau mungkin kelompok dapat susah keluar daripada aspek yang terakhir ini karena dia sudah terjebak. Lalu perbedaan pendapat dan altruisme, yaitu kemauan untuk melakukan tindakan yang berbahaya dan tidak egois untuk menyelamatkan orang lain, sebagaimana merupakan masalah keyakinan pribadi dan hati nurani. Ini hanya sebagai pelengkap saja, namun ini juga bisa dipikirkan lebih lanjut lagi untuk dapat dijadikan sebuah pertanyaan, karena ini juga cukup menarik ketika dibahas lebih lanjut lagi. Lalu ada kami versus mereka. Ketika kami membicarakan kami atau we, pasti ada yang namanya identitas. Identitas apa? Identitas suatu kelompok. Makanya disebut sebagai kami. Identitas kelompok, yakni identitas sosial, merupakan bagian dari konsep diri seseorang yang didasarkan pada identifikasi dengan sebuah bangsa, kelompok etnis, gender, atau afiliasi sosial lainnya. Dalam sebuah kelompok, tidak hanya individu saja yang mengembangkan identitas secara pribadi lewat sifat ataupun sejarah hidup yang unik ataupun yang berbeda, namun ke dalam suatu kelompok berbeda mengembangkan sebuah identitas sosial juga di mana mereka juga berada atau saat mereka berada di dalam kelompok. Identitas etnis, identifikasi seseorang dengan kelompok etnis, ras atau agama tertentu. Dalam hal ini seringkali terdapat adanya minoritas dalam sebuah lapisan sosial tertentu karena adanya perbedaan yang mencolok ataupun yang fundamental, yang utama.
Oleh karena itu, kaum minoritas melakukan akulturasi. Akulturasi merupakan proses di mana anggota kelompok minoritas mengidentifikasikan dengan dan menjadi bagian dari budaya yang lebih besar. Jadi di sini yang minoritaslah yang berakulturasi dengan kaum yang mayoritas. Yang mayoritas tidak mempertimbangkan yang minoritas, mereka yang minoritas yang berakulturasi dengan budaya yang mayoritas. Kemudian ada stereotip. Stereotip ringkasan kesan mengenai sebuah kelompok di mana seseorang percaya bahwa semua anggota kelompok memiliki sifat yang sama, baik positif, negatif, maupun netral. Dalam sebuah kelompok atau kumpulan individu dinilai dari satu individu sehingga kesan yang dihasilkan bergantung pada individu yang mereka nilai. Sehingga subjektivitas, tidak objektif. Jadi menilai suatu kelompok hanya berdasarkan satu orang saja. Jadi apa yang kelompok itu miliki itu bergantung daripada satu individu atau seseorang yang dinilai. Lalu banyak faktor yang mempengaruhi stereotip, mulai dari etnis, budaya, dan lain-lain. Banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Stereotip juga merupakan langkah kecil yang mengarah kepada prasangka. Jadi stereotip merupakan langkah awal untuk terciptanya yang namanya prasangka. Lalu kita akan masuk kepada konflik kelompok dan prasangka. Prasangka ialah stereotip negatif dan ketidaksukaan atau kebencian yang kuat dan tidak rasional terhadap suatu kelompok. Jadi khusus dari prasangka adalah bahwa hal tersebut tidak dapat dilawan dengan mengajukan bukti-bukti. Jadi tidak berlandaskan suatu hal atau suatu bukti yang konkret. Jadi lebih menekankan kepada asumsi, kesan dan lainnya. Jadi tidak mendasar sekali alasannya. Kemudian ada asal muasal prasangka. Yang pertama adalah fungsi psikologisnya. Fungsi psikologis seseorang daripada yang menilainya. Banyak hal. Mulai dari dia memang tidak percaya diri atau mungkin dia rendah diri, dia merasa minder dan lain-lainnya, sehingga dia berprasangka. Lalu ada fungsi sosial dan budaya. Ini juga bergantung pada budaya yang ia miliki atau mungkin budaya yang dia percayai. Juga fungsi sosialnya daripada seseorang yang menilainya. Lalu ada fungsi ekonomi. Tidak jauh daripada yang namanya masalah ekonomi. Banyak hal yang mempengaruhinya. Namun ini yang cukup kuat atau mungkin cukup intensitasnya cukup banyak atau jumlahnya cukup banyak asal muasalnya beberapa fungsi ini. Lalu ada cara-cara dalam mengurangi konflik dan prasangka. Yang pertama adalah kedua kelompok harus memiliki status yang sama, baik hukum, ekonomi, dan kekuasaan. Jadi ketika adanya kesamaan, tidak akan yang namanya terciptanya konflik karena sama dan sederajat kondisi apapun yang ada dalam kedua kelompok tersebut, baik yang A maupun yang B. Lalu otoritas atau lembaga masyarakat harus mendorong norma-norma egaliter dan menyediakan dukungan moral dan legitimasi untuk kedua pihak. Di sini faktor pihak otoritas atau yang lembaga masyarakat yang berwenang mendorongkan norma-norma yang ada. Jadi mengurangi yang namanya konflik dan prasangka. Lalu memiliki peluang bekerja dan bersosialisasi bersama, baik formal dan informal bagi kedua pihak. Tidak akan jauh yang namanya cara bersosialnya. Jadi ini cukup penting juga untuk mengurangi konflik. Lalu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama bagi kedua belah pihak. Jadi di dalam sebuah kelompok adanya sebuah tujuan daripada kelompok tersebut, suatu kelompok. Namun di sini untuk menguranginya ialah satu kelompok dengan kelompok yang lain itu bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka masing-masing. Namun mereka kooperatif atau kerja sama. Jadi
Ini dapat mengurangi yang namanya konflik karena mereka telah mencapai tujuannya mereka masing-masing. Dan ini dapat mengurangi konflik. Lalu sampai kepada bagian yang terakhir, kesimpulannya ialah perilaku merupakan respon yang dipengaruhi oleh rangsangan atau stimulus, atau memiliki rumus S strip O strip R, atau stimulus, organisme, dan respon. Stimulus berarti rangsangan, organisme berarti tubuh atau diri kita, dan yang terakhir ketika sudah sampai kepada tubuh kita akan memberikan sebuah respon. Jadi rangsangan dan organisme tidak menjadi tolak ukur utama dalam perilaku. Respon seseoranglah yang menentukan dia berperilaku. Jadi penting kepada responnya, bukan kepada rangsangan atau stimulusnya. Tapi ketika diberi rangsangan, responnya seperti apa? Itu yang menjadikan seseorang atau kelompok dapat berperilaku dengan sewajarnya dan selayaknya dalam konteks sosial dan budaya. Sekian daripada saya, presentasi saya. Untuk pertanyaan bisa ditanyakan untuk bagian-bagian yang tidak dimengerti atau mungkin belum dipahami, dan saya akan menjawabnya sebatas dengan apa yang ada pada buku. Jadi tidak pada keluar dari buku, namun tetap pada buku. Sekian presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada sekalian yang telah melihat dan telah meluangkan waktu. Terima kasih.